podcast terbaru dari ESA. Aku Hana yang akan memandu di podcast perdana kita. Kebetulan ini masih episode pertama, jadi aku mau mengajak berbicara sama Kak Hima dan Kak Hima periode baru. Ini dia. Oke, perkenalkan, nama saya Dapari Pandadi Pratama. Saya Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ESA Universitas Nusantara PGRI Kediri. Sebelah saya sudah ada Kak Hima saya. Iya, perkenalkan, nama saya Rara Fitria Eka Fatina. Saya sebagai Wakil Ketua dari Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nusantara PGRI Kediri. Iya. Jadi kan kalian masih baru dilantik ya? Kapan dilantiknya? Untuk tanggal dilantiknya itu kemarin tanggal 3 Juni. 3 Juni. Bareng-bareng ya? Iya, bareng-bareng sama Ormawa dan Ormawa yang lain. Kalian kan baru dilantik. Dulu pernah nggak kepikiran kalau pengen banget jadi kayak gimana atau kayak gimana? Kalau dulu tuh sebenarnya nggak ada kayak pikiran atau rencana mau jadi Kak Hima, nggak ada. Dulu tuh malah cuman pengen jadi hanya pengurus biasa, nggak jadi pengurus inti. Jadi ya kayak ikut ESA ya sebagai panitia atau apa ya, sekedar itu aja. Cuman kok waktu di pertengahan dan akhir ya bukan tertarik, cuman ada satu omongan dari teman saya tuh kayak yang mentok hati saya waktu ya, kayaknya emang harus mimpin ya. Kalau dari aku sendiri jujur banget, nggak ada sama sekali pikiran sih buat jadi anggota inti, apalagi jadi wakil ketuanya. Ya cuman inginnya sih jadi pengurus biasa aja gitu, nggak terbesit sama sekali. Terus pernah nggak pengalaman di masa SMA jadi pengurus atau jadi mungkin ketua umum atau? Kalau dari aku waktu SMA itu pernah ikut kepengurusan OSIS sama 2 periode. Nah di situ ya cuman aku jadi pengurus biasa, nggak jadi ya sama masalahnya sama kayak waktu aku pertama masuk ESA itu juga nggak pengen jadi pengurus inti, jadi cuma jadi pengurus biasa waktu di OSIS. Sebenarnya saya pernah ditawari, cuman Jadi ya. OSIS. Iya. Cuman ya saya menolak. Kenapa? Ya karena saya kayak di OSIS cuman kayak pengen Stand up. Enggak, saya di OSIS itu cuma kayak pengen cari pengalaman, lebih cari lagi pengalaman, sama kenal teman-teman baru kan. Kalau aku sendiri sih waktu SMA ikut organisasi Paskibra. Ya kebetulan di sana tahun pertama ya jadi anggota biasa, tapi tahun keduanya tiba-tiba ternyata kok terpilih jadi sekretaris di sana gitu. Sekretaris umum. Iya, di sana kan sekretarisnya ada 2. Itu saya yang jadi sekretaris 1. Karena ya kan mungkin ya, dan amin lah. Podcast ini kan didengar sama semua orang ya. Yeah. Dan mungkin semua orang nggak tahu ESA itu apa. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. ESA itu merupakan himpunan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, ESA itu sebenarnya English Student Association itu kumpulan dari semua hima yang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari seluruh universitas. Tergantung universitasnya itu mau menamai himanya apa. Cuman kalau secara umum atau secara itu namanya ESA. Terus ESA sendiri itu apa? Kalau di lingkup Universitas Nusantara PGRI sendiri ini ya masih himpunan mahasiswa atau Ormawa, dan ya hanya mungkin berkecimpung di sekitar Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ya semoga ini ada sama teman-teman ada project kedepannya buat bangun relasi sama luar juga. Oh, luar kampus. Iya, kampus. Amin. Amin. Iya kan tujuannya supaya ESA itu bisa
terkenal gitu. Pengennya kan memajukan suatu organisasi, inginnya itu organisasinya bisa dikenal masyarakat luas, nggak hanya di lingkup universitas saja. Apalagi kan ini di ESA itu masih lingkupnya hima, jadi kan masih istilahnya masih kecil lah gitu. Nah, semoga saja di pengurusan tahun ini bisa membawa ESA itu lebih dikenal di masyarakat luas. Amin. 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 Terus buat prokernya mungkin di apa? Di ESA sendiri ada berapa divisi, terus apa aja? Oh, kalau di desa sendiri itu ada 5 divisi, itu 1 internal, itu mengurusi bagian internal di himpunan di himpunan mahasiswa ESA sendiri. Jadi kayak mungkin teman-teman ada kayak kesah atau apa. Nah, kalau mungkin takut sama ngobrol langsung ke orangnya bisa Protes ke kamu. nggak kenal, kenal. Maksudnya itu menjembatani antara Iya. apa pengurus biasa yang mungkin memilih keluh kesah atau masalah, saran dan kritik itu bisa ke internal dulu, baru itu bisa ke disampaikan ke pengurus ini. Terus bedanya kan gini ya, di prodi bahasa Inggris kan enggak, mungkin mahasiswanya nggak berapa sih? 1000 sekian ya, 1200 sekian. Kalau untuk yang sekarang itu kalau nggak salah 500. Enggak, maksudnya seluruh kan? Oh, kalau seluruh di Sampai. universitas. Enggak. Seluruh Enggak, yang Oh, prodi bahasa Inggris. Oh, seluruh prodi bahasa Inggris ya mungkin ada ada statement ya. Itu termasuk semuanya ESA atau pengurusnya? Bedanya anggota sama pengurus. Pengurus. Oh, kalau pengurus itu kemungkinan itu gini, semua yang ada di prodi pendidikan bahasa Inggris itu anggota dari ESA. Nah, cuman mungkin ada beberapa teman-teman yang dilantik menjadi pengurus. Oh. Iya. Beda lagi sama pengurus harian. Iya, pengurus harian. Pengurus harian itu yang termasuk dalam inti dan juga definisi tersebut. Oh iya. Tadi apa lagi? Selain internal terus Ada eksternal. Eksternal itu menjembatani ESA dengan ormawa-ormawa yang ada di luar. Ya enggak cuma ormawa-ormawa yang ada di Universitas Nusantara PGRI Kediri, cuman ya kalau ada relasi keluar ya bisa dijembatani oleh eksternal. Seperti itu. Terus selain eksternal ada HRD, Human Research Development. Nah, itu lebih ke arah kayak soft skill sama hard skill dari semua anggota ESA itu diperdayakan di situ. Jadi kalau mereka mungkin ada kayak jago nyanyi atau mungkin bisa public speakingnya bagus atau debate dalam bahasa Inggris seperti itu bisa masuk ke HRD, kemudian sama HRD akan dijembatani kalau ada lomba-lomba atau apa mungkin mereka akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Iya, intinya memberdayakan sumber dayanya ESA. terus Kemudian ada DCP, Digital Digital Creative Application. Digital Creative wow, Application. ini. Nah, DCP itu berhubungan dengan mengurusi sosmed dari ESA ya. Jadi bukan cuma sosmed kayak ESA tuh, muka dari ESA tuh di tangan DCP. Oh, gitu. Iya, jadi kan muka dari ESA itu ada di DCP sehingga ya Gimana ya, kan orang luar yang belum mengerti ESA itu lihatnya mungkin dari sosmednya dulu. Iya. Nah, itu. Jadi kurang lebih DCP itu memegang profilnya ESA, wajahnya ESA dari sosmednya ESA sendiri gitu. Oh, filter ya? Iya. Oh, kita ada filter. iya bener ya. Terus apa lagi? Kemudian ada financial development atau FD. Nah, financial development itu tugasnya membantu bendahara dalam mendapatkan tambahan dana. Tambahan. Iya, tambahan dana di sini mengerucut kepada kayak mereka kayak anggota-anggota ESA ini kan banyak. Nah, mereka itu kan juga di rumah mungkin ada kayak satu usaha bisnis atau usaha atau lagi mau merintis. Nah, bisa mereka menghubungi ke financial development. Jadi
dari financial development bisa membantu untuk mempromosikannya, terus uang yang mereka kan juga kembali lagi ke mereka. 50-50 atau maksudnya kan uangnya misalnya aku punya jualan, aku promosikan di FD. Iya. Nah terus nanti uangnya tuh diambil FD semua atau diambil semua? Enggak, kemungkinan untuk dari financial development mungkin mengambil untungnya cuma sedikit sih, cuma 10% dari itu. Jadi mungkin kayak itu ya, kan sekarang lagi banyak yang pakai masker ya, walaupun udah nggak diwajibkan pakai masker pasti ada yang apa? Sermes. Nah, itu kan mungkin ada teman-teman dari desa yang mau menjual kan mungkin harganya ya 10, 15 atau 20, mungkin nanti kalau masuk ke finansial sama mereka dua lagi harganya. Nah, sisa dari tambahan dari harganya itu bakal masuknya ke financial development dan mungkin diserahkan ke bendahara. Ya, itu lebih membantu ke bisnisnya teman-teman ESA yang mau merintis bisnis itu bisa dibantu sama anggotanya FD gitu. Terus kalau mau mengajukan itu kan mau apa kayak mengajukan proposal dulu di atau ngomong secara personal aja. Mau pemasaran dulu. Oh, kalau mau masuk ke pemasaran saya. Sebenarnya kalau mau memberikan kayak promosi ke financial development itu ada dua cara. Satu melalui proposal atau juga bisa melalui secara langsung itu juga bisa. Cuman kalau proposal ya kita lihat dulu, kalau ya kita filter juga apa barang-barangnya. Kalau barang-barangnya emang bisa dibantu sama FD gitu. Mungkin dia bisa nanti dibantu dikembangkan lagi. Terus kalau yang ngomong langsung, ya kalau ngobrol langsung itu juga lebih enak. Mungkin sama financial developmentnya nanti akan diberitahu kayak jasanya apa atau mungkin apa sih keuntungannya kan seperti itu kalau ngobrol langsung. itu ngomongnya ke kadipnya sendiri atau ke anggotanya aja juga? Melalui anggota juga bisa, tapi langsung ke menghubungi ketua divisinya juga bisa. Ya, lebih baik kan menghubungi ketua divisinya. Ketawa deh yang gimana kan mau itu. Iya, bisa boleh banget dong. Iya, lagi makanya. Terus di sini kan kebetulan kan ketua himbanya ESA kan cowok. Iya. Misal kalau cewek itu boleh nggak sih? Sebenarnya boleh sih, boleh aja. Siapapun yang akan menjadi next Kahima dan Mbak Kahima itu boleh-boleh sah-sah aja. Cewek atau cowok itu sah-sah aja. Selagi dia bisa mengemban amanah dari teman-teman itu ya bisa aja. Kita nggak ada Iya, nggak terpaku harus cowok. cowok. Ini kalau cewek-cewek boleh? Maksudnya boleh. Cewek-cewek itu boleh. cewek cowok boleh. Cowok boleh aja. Sama mereka bertanggung jawab, satu bertanggung jawab, dua dengan amanah. Jadi itu tiga kayak dia tuh harus berwibawa, jadi biar nggak kayak disepelekan gitu lah. Terus ini kan kebetulan ya, kan cewek cowok. Itu enggak ada rasa baper atau gimana gitu? Gimana ya bilangnya? Ya, kan di sini sebagai ketua sama wakil ketua kan harus jalan gitu. Maksudnya harus jalan itu nggak harus hatinya juga harus jalan. Jadi lebih ke profesional aja sih. Profesional tuh di belakang iya, di depan juga gitu. Susah nih. Sulit deh. Ya kita harus menjalankan sesuai profesional dan juga ADART yang benar. Ada peraturan loh. Maksudnya peraturan kayak satu organisasi boleh pacaran atau soalnya kan nggak semua orang kan bisa profesional ya dalam menjalankan sebuah organisasi. Iya. Sebenarnya gini, di peraturan ADART ESA Angkatan PGRI ini nggak ada larangan untuk anggota
saling berpacaran itu nggak ada. Cuman di sini balik lagi kalau dari saya, kalian harus bisa jaga profesionalitas. Kalau disuruh A ya A, B ya B. Kalau walaupun kalian harus bisa divisi atau apa, ya kalian harus profesionalitas pada divisi tersebut. Kalaupun kalian nanti ada masalah, ya tolong jangan masalah tersebut dibawa sampai ke organisasi. Takutnya malah teman-teman yang lain bakal kepengaruh, terus satu itu, terus dua kayak prokernya atau divisinya itu nggak bakal jalan. Soalnya satu mungkin di divisi internal, satu di eksternal. Padahal kedua divisi ini harusnya ada kayak komunikasi pada suatu proker. Nah, gara-gara salah satu dari mereka berdua anggotanya ini berpacaran terus putus, nah mereka kayak jadi nggak mau itu seperti itu. Ya itu sih. Terus kemudian kalau kenapa gimana ya? Ya saling jaga profesionalitas. Yang penting profesional. Iya, profesional. Kebetulan ya kan, kemarin kan aku pasang question box ya, di Instagramnya biasa. Terus ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Ini mau pertanyaan yang dari terus sulit atau yang mudah? Ada yang nanya, kayaknya Mas Kahimi punya kelas atau enggak? Gimana? Kalian yang tanya pasti naksir. Gimana? Punya kelas atau enggak ya? Gak mungkin gak punya guys. Ya ada. Satu prodi atau Aduh. lebih mengerti ya pertanyaannya. Kalau lucu ya. Gimana? Harus banget dijawab ya. Ada lah. Ada. Yang intinya Satu prodi. Iya. Jadi selanjutnya iya. Panas sih. Rasanya dua loh ini. Ada dua ya. Iya. Iya. Satu prodi guys. Ya intinya dia juga kuliah di sini lah. Di UNP atau di prodi? Di UNP. Pokoknya di sini ya. Di Universitas Santa Afrika. Yang penting satu universe. Iya satu ya. Terus apa ya? Gimana rasanya kepilih jadi ketua? Ketua saja tuh. Ya, sama Mbak Era. Rasanya kita kayak punya tanggung jawab yang lebih ya. Tanggung jawab yang lebih karena kita udah dipercaya sama teman-teman buat jadi ketua Himbanisa. Nah, tanggung jawab itu ya bagi saya ya. Terima kasih buat teman-teman udah memilih saya sebagai Kaiman dan Mbak sebagai Kaiman, dan semoga kami ya akan tetap menjaga amanah dari kalian dan semoga program-program kami terlaksana. Itu yang paling penting. Iya. Itu enggak, itu kan dipilih banyak orang ya. Itu melalui voting atau coblosan enggak? Kemarin itu kan sistemnya sebenarnya voting, tapi votingnya itu votingnya tertutup. Jadi disediakan kayak bilik, itu kan nanti teman-teman pengusaha yang lain yang akan memilih kahim sama kahimnya nulis di kertas di bilik itu, terus nanti dimasukkan ke dalam kotak pengumpulan, terus dihitung suaranya. Next. Mana ya? Oh ini yang ada pesan katanya. Wah selamat membantu tugas. Semoga amanah. Amin. Mana lagi ya? Ini arti sebuah pemimpin. Arti sebuah pemimpin. Kalau dari aku sendiri itu pemimpin bukan yang hanya sekedar menyuruh untuk melakukan sesuatu, tapi pemimpin itu juga ikut dalam hal tersebut. Jadi misalnya gini,
kalau dari aku sendiri, semisal S1 itu kita ibaratkan sebuah mobil yang mogok. Kalau aku nggak bakal nyuruh kalian buat narik itu sendirian. Aku bakal ikut narik sama kalian. Jadi ibarat kayak kalian kerja ya, aku yuk kerja. Jangan cuma satu tok yang kerja. SA itu sebenarnya kayak lebih ke keluarga gitu. Jadi kalau satu susah ya kita semua ya juga harus bantu lah, bareng-bareng. Jangan cuma satu tok yang pikir. Buat Barara, arti sebuah pemimpin. Kalau dari aku sendiri sih, pemimpin itu seseorang yang bisa mengemban suatu amanah, terus menjalankan organisasi itu sendiri. Ya benar sih apa katanya Mas Dava tadi, nggak bisa kalau pemimpin itu cuma Manggilnya Mas ya? juga apa tadi ya, gitu aja biar nggak akan ya. Terus ketawa terus Ya benar, nggak bisa kalau seorang pemimpin itu cuma menyuruh aja. Pemimpin itu memang tujuannya itu memimpin suatu organisasi, seperti mengarahkan, mengayomi, dan sebagainya. Tapi di satu sisi pemimpin itu juga harus ikut bergerak bersama organisasi tersebut. Nggak cuma, oh kamu tugasnya ini, yaudah itu kerjaan. Nah, itu nggak boleh. bikin bareng ya? Iya. Oke, next. Kejujuran dalam organisasi itu penting nggak? Kalau penting, kenapa? Jujur dalam organisasi itu penting. Soalnya kalau kita dalam organisasi itu sudah tidak jujur, maka kita dalam kehidupannya bisa tercermin dalam kehidupannya. Jadi kan beliau tidak jujur. Terus kenapa penting di organisasi untuk jujur? Karena dalam organisasi itu kita, misal saya sama Mbak Rara ya, kita mengepalai berapa puluh anak. Nah, kalau saya sama Mbak Rara nggak jujur, nggak terbuka sama kalian, atau nggak istilahnya nggak mengayomi kalian gitulah, ya sama aja kita kayak ngebohongin diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya kayak ya, ibaratkan saya sama Mbak Rara ini kepala lah ya, otaknya dari desa. Nah, kalau otaknya aja udah ngebohongin, tangannya suruh ngapain gitu, nah sama aja kan. Nah, baliknya ya nanti ke organisasinya sendiri, bakalnya nggak bakal jalan, terus banyak kayak masalah-masalah internal seperti itu sih. Jadi penting banget. Kejujuran berorganisasi Penting nggak? ya penting banget sih. Apalagi dari pengurusnya, ketuanya itu harus sangat jujur. Nggak ketuanya aja, anggotanya itu juga harus jujur. Masa ya kita dalam satu organisasi ibaratnya itu kita keluarga gitu. Di keluarga kan nggak ada yang tutup-tutupan, kalau mau terbuka ada masalah apa ya harus diomongkan gitu. Jadi itu kan juga salah satu sifat jujur. Kalau ada masalah ditanyain. Misal satu anak ini kok waktu rapat dia gimana ya, nggak ikut, terus istilahnya membawa teman-temannya mempengaruhi untuk nggak ikut gitu. Kenapa? Pas ditanyain harusnya anak itu jujur juga. Pengaruh dulu ya? Iya, takutnya seperti itu nanti kalau ada yang nggak jujur. Jadi udah jujur kan sama kayak bohong. Iya bener ya. Ini gimana kalau ada anggota yang menentang aturan? Ya, yang pasti akan ada sanksi sesuai ADART yang berlaku. Itu satu. Terus kedua ya, ketika dia sudah beberapa kali melakukannya, mungkin akan ada surat peringatan. Nah, seperti itu. Jika sudah sampai tiga kali lebih itu surat peringatan, maka akan dicabut kepengurusannya menjadi anggota organisasi. Terus ini nyangka nggak jadi gabungan sama enggak nyangka sih. Nyangka.
dibilang nyangka gak nyangka ya, kalau nggak nyangkanya ya kok ya saya yang jadi. Kalau nyangkanya soalnya teman-teman ya kok ya Mau gitu. iya kok yang Dukung gitu ya ya. dukung gitu lah. Ya udah. Ya udah. Terus ini, apa motivasi Anda menjadi ketua dan wakil? Ketanya tuh. Motivasi saya menjadi ketua satu Belajar menjadi imam. ya itu salah satunya. Yang paling utama itu ya nggak tahu ya, mungkin emang dari kecil tuh kayak saya tuh punya jiwa kepemimpinan. Leo banget. Iya iya perfect, jujur saya Leo. Leo banget. Iya, jadi nggak tahu dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh kebetulan saya jadi ketua kelas terus, nggak tahu kenapa. Cuman waktu SMP sama SMA tuh saya udah kayak malas-malasan dalam organisasi, cuman pengen jadi anggota biasa. Tapi kok waktu SMA juga ikut OSIS yang notabene kayak dalam sekolah itu kayak penting lah. Nah, gitu lah. Intinya gitu. Terus motivasi yang pertama, yang kedua ya ingin jadi yang lebih baik dari saya yang sebelumnya. Soalnya saya sebelumnya kan kayak dulu waktu SMA pernah menolak menjadi pengurus inti, sekarang saya jadi mau. Nah itu. Terus yang ketiga ya menjadi imam yang baik. Imam Baraka. Karena Baraka motivasinya menjadi wakilnya Mas Stefa. Kalau motivasi dari saya sendiri sih karena saya anaknya itu emang saya suka ikut organisasi gitu kan, karena kalau sebelumnya kan juga ikut organisasi. Nah di desa ini saya melihat ada beberapa hal yang bisa memotivasi saya untuk menjadi seorang wakil ketua. Itu banyak hal yang menyenangkan di sini. Jadi saya ingin lah ikut, terus bersedia untuk membantu ketuanya. Oleh siapa? Orang. Pertanyaan terakhir, sedikit break. Hal apa yang kamu sukai dan yang gak kamu sukai dari Java? Java dari Rara. Berat ya? Iya benar. Padahal saya bilangnya berarti yang di awal sih. Apa yang disukai dari Rara, apa yang gak disukai dari Rara? Iya. Apa? Apa semuanya suka? Iya, overall suka semua sih. Apa yang dari Yang Rara? lagi. Rara itu orangnya baik, terus jujur, terus Baik itu terlalu general. hah? Baik itu terlalu general. Mau yang menunjuk? Iya. Susah. Ya, baik dalam artian itu kayak dulu kan saya pernah jadi ketua pelaksana salah satu prokeresa itu Inggris Monday juga. Nah, itu tempatnya jauh juga, di pedalaman juga. Nah di situ saya sebagai ketua pelaksana, terus Mbak Dara sebagai koordinator. Iya, koordinator acara. Nah, di situ kayak saya waktu ingin membriefing teman-teman, terus mau sharing sama teman-teman buat hari besoknya gimana tuh kayak Rara kayak udah siap ide. Sangat perhatian ya. Ya kayak gitu sih, emang tugasnya dari koordinator acara kan itu. Nah, iya. Kamu aja yang lalai. Ya kan saya membantu ketua pelaksana. Nah, gitu. itu saling membackup lah. Nah, itu satu ya kayak wah, baik banget ya kayak dada. Terus Baiknya ke kamu tapi kesatunya di hati. Enggak ya. Terus terus apa ya? Enggak. Ayo kan kamu. Rara itu orangnya jujur, terus dia kayak on time banget, time managementnya bagus banget. Bagus banget. Yang nggak disukai ya udah sih, semuanya baik sih. Suka ya, ada juga yang tadi ya. sebenarnya suka.
disukai dari Dava? Yang disukai As Kahima atau as friend, as apa terserah. Yang general aja. iya yang general aja. Iya, kalau yang saya sukai ya itu kan sudah terlihat lah dari beberapa acara itu. Saya kan juga mengamati teman-teman yang lain. Nomor saya ada Dava ya sih. Kan saya bilangnya teman-teman yang Oh, lain iya. juga. Teman Saya saya ada juga. gitu. Waktu bener sih waktu di English Monday itu kan kan tempatnya jauh, terus waktu di sana itu kan cuacanya nggak menentu, hujan gitu. Waktu berangkat waktu berangkat hujan angin, waktu pulang juga hujan, waktu mau ke SD Grimis, terus pokoknya di situ banyak teman-teman dari yang sakit inilah, sakit itulah, butuh ini, butuh itu. Nah, saya lihat ini Dava ini sangat sigap gitu. Mengayomi Iya. ya. Ada temannya lah ya. Ada temannya sakit langsung kurangnya apa, obatnya apa, gini-gini apa mau diantar pulang atau gini, langsung cekatan gitu lah. Kalau soal time management sebenarnya Sedikit kurang. Gak apa-apa. enggak sih, malah saya lihat-lihat itu malah pas Davanya yang bagus deh saya. Time managementnya. Kalau dia dari apa acara-acara kemarin-kemarin kayak pelantikan, terus akhir-akhir ini kan ada rapat dari BEM seperti itu kan, itu pasti ngingetin gitu. Ngingetin kadang saya masih tidur waktu buka HP, rapat gini gitu. Terus di sana pasti udah nyampe duluan daripada saya kan mungkin agak telat gitu. Malah time managementnya malah. Terus saya nggak disukai. Saya bilang nggak. Ada pasti. Gak ada sih. Gak ada. Gak ada. Serius? Sampai ya. Bisa lah maju lagi. Maju apa ini? Saat melangkah lebih dekat. Harapannya Mbak Desa katanya. Ayo Mas apa dulu? Oke. Mas Desa. Harapannya ya semoga teman-teman di desa ini kalian dapatlah ilmu baru di keorganisasian dan juga terus nyaman dan betah lah di desa ini. Anggap aja desa itu keluarga kalian. Kalaupun kalian udah nggak jadi pengurus ataupun kalian udah lulus dari prodi pendidikan bahasa Inggris Universitas Nusantara PGRI Kediri ini, ya anggaplah kalian itu masih bagian dari desa. Nggak menutup kemungkinan kalian mungkin ada masuk suatu instansi atau apa, ya kalian bisa lah menghubungi teman-teman S1 dulu, istilahnya kayak gitu. Atau mungkin kalian ada kayak bisnis apa atau rencana apa ke depannya, kalau melibatkan teman-teman mahasiswa atau apa, ya mungkin bisa ambil dulu ya dari ESA, teman-teman ESA sebelum mengambil dari mana-mana. Harapan Mbak Desa, semoga ESA proker-prokernya berjalan dengan mulus, dananya juga lancar, Amin. sehingga proker-prokernya itu bisa melatih anggota-anggota ESA gitu, melatih hard skill-nya, soft skill-nya kayak gitu. Terus semoga di ESA kepengurusan tahun ini dan tahun berikutnya bisa membawa ESA lebih dikenal lah di luar kampus, hanya di kampus saja gitu. Lebih maju lagi, lebih berkembang, prokernya semakin banyak, semakin besar. Banyak yang kenal. Iya benar. Dan Ya pokoknya doa yang terbaik lah untuk ESA. Amin. Udah, terima kasih buat dinamika pertama saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih ya. Sudah di podcast di Ponsa kali ini kita tidak hanya mengundang Kahima dan tidak membahas tentang Hima Prodi ataupun tentang bahasa Inggris, kita juga akan membahas tentang cerita horor dari kalian yang kalian bisa cerita lewat Instagram e.s.a_unpgri Kediri. Kalian bisa dengar podcast ini di Spotify. See you.